Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar Bahasa Adab TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama tafsir daripada surat Yasin, surat ke-36 ayat 55 sampai dengan 58. Sebelum itu, mari kita membaca bersama-sama ayat tersebut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membaca dengan maqam shabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Baik, mari kita mulai dari ayat yang ke-55. Inna ashabal jannati al-yawma fi sughulin fakihun. Inna ashabal jannah al-yawma fi sughulin fakihuna. Dalam terjemah Kemenak tahun 2019, ayat ini diartikan sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan, lagi bersenang-senang. Kesibukan di sini diartikan sehingga karena kesibukan itu sehingga tidak sempat mereka berpikir tentang penghuni neraka. Jadi penghuni surga ini karena kesibukannya berada dalam surga sampai-sampai dia tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka. Ini adalah terjemahan dari Kemenak tahun 2019 terkait dengan ayat Inna ashabal jannah al-yawma fi sughulin fakihuna. Baik, kita pahami terlebih dahulu i'rab daripada ayat ini, kedudukan dari tiap-tiap kata dari ayat ini, kedudukan dari tiap-tiap kalimat atau kata dari ayat ini. Inna, ini adalah huruf inna. Inna ashaba, ashaba ini adalah isim daripada inna, sehingga dia dibaca mansub. Al-jannah ini adalah mudhaf ilaih daripada ashabah, sehingga dia dibaca majrur karena kedudukannya mudhaf ilaih. Kemudian al-yauma ini adalah dzarf zaman, sehingga dia dibaca mansub al-yauma. Fi sughulin ini adalah jar dan majrur,
fi-nya adalah huruf jar, sughulinnya adalah majrur. Kedudukannya dalam kalimat ini, dia adalah khobar inna atsani, khobar inna yang kedua. Jadi dalam kitab I'rabul Quran itu dijelaskan bahwa fi sughulin ini kedudukannya adalah khobar kedua daripada inna. Ya. Kemudian fakihuna, jadi yang pertama fi sughulin khobar mestinya dia dibaca marfu, tetapi memang dia mabni karena fi sughulin ini mabni, kedudukannya mabni tetap. Tapi keadaannya adalah marfu karena dia merupakan khobar daripada inna. Kemudian fakihuna ini adalah khobar yang pertama. Ya, fakihuna ini adalah khobar yang kedua. Dia dalam kedudukan marfu. Baik, selanjutnya mari kita pahami arti dari masing-masing kata dari ayat ini. Inna dalam bahasa Inggris itu indeed, dalam terjemah Kemenak diartikan sesungguhnya. Inna, indeed, sesungguhnya. Kemudian ashaba, ya, inna ashaba tadi dia dibaca mansub karena dia adalah isim daripada inna. Dalam bahasa Inggris dia dimaknai sebagai the companions, ya, the companions, ya, the companions. Ashaba ini adalah isim mufrad, ya, kata benda tunggal. Jamaknya adalah ashabun atau sohbun atau sihabun atau sohibatun. Jadi kita ulang, ashabun ini adalah isim jamak dari kata sohibun. Maaf tadi saya keliru ya di depan tadi. Jadi ashabun ini adalah isim jamak dari isim mufrad sohibun. Sohibun itu isim mufradnya, jamaknya adalah ashabun, sohbun, sihabun atau sohibatun. Yang mana as-sohibu, ya, atau sohibun merupakan isim fa'il dari fi'il madhi sohibah, yang artinya teman atau sahabat, ya, teman, sejawat atau sahabat, rekan, handai tolan, ya, itu merupakan terjemahan dari kata sohibun, jamaknya adalah ashabun. Kemudian yang berikutnya inna ashabal jannah. Al jannati ini kedudukannya adalah majrur karena posisinya adalah sebagai mudhaf ilaih daripada ashab, yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bisa kebun, bisa taman, bisa surga. Jadi al jannah adalah isim mufrad, jamaknya adalah jannatun atau jinanun, ya, jannatun atau jinanun. Jannatun jamaknya adalah jannatun atau jinanun, yang berarti kebun, taman atau surga. Kemudian al-yauma tadi dijelaskan kedudukannya adalah sebagai dzarf zaman, kata keterangan waktu. Karena dia kedudukannya sebagai dzarf, maka dia dibaca mansub, yang artinya bisa hari, masa, waktu, periode atau ketika. Dan al-yauma ini adalah isim mufrad, jamaknya adalah ayyamun. Kemudian fi di sughulin ini artinya will be occupied. Sughulin ini itu berasal dari kata saghala yasghulu syaghlan wa sughlan fahuwa syaghilun wa dzaka masghulun, yang mana arti daripada saghala yasghulu itu adalah sibuk, ya, atau saghala yasghulu atau menyibukkan, ya.
Jadi sughulin ini merupakan masdar, ya, masdar daripada kata saghola yang berarti sibuk atau dalam keadaan sibuk, kesibukan. Kemudian fakihuna, dia tadi dijelaskan bahwa posisi fakihuna ini adalah khobar inna yang kedua. Fakihuna dia berasal dari kata fakiha yafkahu, fakahan wa fakahatan, fahuwa fakihun atau fakihun, wal maf'ulunya mafkuhun, yang mana artinya, arti dari fakiha adalah berjenaka, berkelakar, melucu atau melawak. Dalam terjemah Kemenak tadi, fakihuna diterjemahkan dengan bersenang-senang, gitu ya, bersenang-senang. Namun dalam kamus fakiha ini bermakna, bisa bermakna berjenaka, berkelakar, melucu atau melawak. Nah, kurang lebih bahwa dalam tafsir Kemenak, tafsir tahlili di Kemenak terkait dengan ayat ini dijelaskan bahwa Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman akan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya mereka merasakan kesenangan, kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan, keindahan yang belum pernah mereka lihat, dan suara yang menyejukkan kalbu yang belum pernah mereka dengar. Waktu itu tidak terpikir olehnya azab yang sedang diderita orang-orang kafir yang terbenam dari dalam neraka. Jadi kesenangan yang mereka dapatkan di dunia, di surga, itu tidak sempat, sehingga mereka tidak sempat untuk berpikir penghuni neraka yang sedang diazab. Yang dirasakan dan diingatkannya hanyalah kegembiraan dan kepuasan hati bersama teman-temannya di dalam surga. Selanjutnya ayat yang ke-56, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'una. Terjemah Kemenak tahun 2019 menerjemahkan ayat ini, yakni mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Baik, sekarang kita pahami terlebih dahulu i'rabnya. Hum ini adalah mubtada, kemudian wa-nya ini adalah huruf athof, sehingga azwajuhum, jadi hum wa azwajuhum, hum mubtada, wa-nya ini adalah huruf athof, dan azwajuhum dia dibaca marfu, ya, humnya ini adalah mubtada dibaca marfu, wa-nya ini adalah huruf athof, sehingga azwajuhum ini adalah ma'tuf mengikuti ma'tuf ilaihnya, ya, sehingga dibaca marfu wa azwajuhum mereka. Kemudian fi dhilalin ini adalah jar majrur, ini muta'alliqani bi khabar mahdhuf, jadi ini jar dan majrur. A'alal araik ini adalah berhubungan dengan muttaqi'una. Muttaqi'una ini adalah merupakan khabar daripada hum, ya, muttaqi'una ini merupakan khabar daripada hum. Alal araik jar majrur, muttaqi'una adalah khabar yang berhubungan dengan hum. Karena dia merupakan khabar dari hum, maka dia dibaca marfu. Baik, sekarang kita pahami arti perkata berdasarkan kamus. Hum artinya mereka atau they, kemudian wa azwajuhum, wa-nya inilah huruf athof yang berarti dan, azwajun ini adalah ma'tuf, ya, ma'tuf daripada hum, kemudian humnya ini adalah mudhaf ilaih kedudukannya wa azwajuhum, yang artinya
dan pasangan mereka. Jadi azwajun itu adalah isim jamak. Isim mufradnya adalah zaujun. Zaujun jamaknya azwajun, yang berarti dia bisa bermakna suami atau pasangan. Kemudian fi itu adalah artinya di, ya. Kemudian zilalin itu artinya shade. Shade itu artinya teduh, ya, teduh. Jadi merupakan isim jamak, ya. Zilalin itu adalah isim jamak dari kata dhillun, ya. Dhillun isim mufradnya, jamaknya adalah dilalun atau wa'adlalun. Jadi dhillun jamaknya zilalun atau adlalun, yang artinya adalah bayangan atau naungan atau tempat berteduh, ya, tempat berteduh. Zilalin di bayangan, tempat berteduh. Jadi kalau kita dapat bayangan dari satu benda, maka bayangan itu akan menjadi tempat berteduh kita dari sinar matahari. Makanya kalau kita berteduh itu kita mendapatkan bayangan dari benda lain, sehingga kita nggak langsung terkena sinar matahari. Sama seperti terjemahan dalam Kemenak tadi diartikan sebagai tempat berteduh, gitu ya. Jadi makna lainnya itu kalau zilalul bahri itu artinya gelombang laut. Jadi al-zilal itu bisa juga bermakna gelombang. Kemudian ala itu adalah huruf jar yang bermakna di atas, on. Kemudian al-araik itu adalah isim jamak. Isim mufradnya adalah al-arikatu, ya. Al-arikatu jamaknya al-araik. Dia bersinonim dengan al-maq'adu atau maqa'id. Itu kursi, yang bermakna kursi. Jadi al-arikatu, ya, al-arikatu isim mufradnya, isim jamaknya adalah araik, yang berarti kursi atau sofa, tempat duduk panjang dengan adanya sandaran. Jadi araikatun jamaknya araik adalah sofa, yaitu tempat duduk panjang yang ada sandarannya. Dalam bahasa Inggris dia disebut couches. Couches itu tempat malas, ya, tempat tidur yang bisa kursi atau sofa yang ada sandarannya, atau bisa dimaknai kursi yang bisa dibuat untuk tempat tidur, gitu ya. Kursi malas bisa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah muttaqiuna. Ini tadi khobar daripada hum. Ia merupakan apa? Muttaqi'u itu isim maf'ul, ya, isim fa'il daripada ittaqa'a yattaqi'u ittika'an, fahuwa muttaqi'u wal maf'ul muttaqa'un, ya. Ittaqa yattaqi'u bersandar atau bertetelan pada. Jadi muttaqi'un berarti sandaran, yang artinya adalah sandaran, seperti itu. Jadi tafsir daripada ayat ini, di dalam surga orang-orang yang beriman dan istri-istri mereka itu dalam taman-taman yang indah, penuh dengan pohon yang rindang, duduk di atas sofa dan tempat-tempat tidur, berbincang-bincang sambil menikmati berbagai macam rezeki yang mereka peroleh dari Tuhan mereka. Dari perkataan hum wa azwajuhum, berarti mereka dan pasangan mereka, dapat dipahami bahwa orang-orang yang beriman akan tinggal bersama pasangan mereka dengan bahagia dan damai dalam surga, dan memperoleh nikmat yang berbagai macam bentuk yang tiada taranya. Ya, ada
yang dalam bentuk langsung mereka nikmati seperti memperoleh tempat yang nyaman dan indah serta merasakan makanan yang lezat dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk pemenuhan keinginan dan cita-cita mereka sebagai anggota atau kepala keluarga. Selama hidup di dunia, mereka mencita-citakan keluarga yang bahagia, mempunyai istri yang cantik dan setia. Keinginan-keinginan mereka yang seperti itu dipenuhi Allah dalam surga nanti. Bahkan pada ayat lain diterangkan bahwa anak cucu mereka yang beriman ditinggikan Allah derajatnya seperti derajat bapak dan ibu mereka. Mereka dikumpulkan dengan orang tua mereka di dalam surga tanpa membeda-bedakan pemberian nikmat pada masing-masing anggota keluarga itu. Hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dari ayat ini maka dipahami pula agar setiap mukmin selalu berusaha untuk menjadikan suami, istri, anak-anak dan keluarga mereka menjadi orang-orang beriman yang baik, agar cita-cita mereka untuk dapat saling berhubungan dengan keluarga mereka dikabulkan Allah di akhirat. Baik, selanjutnya yakni ayat ke-57. Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Terjemah Kemenak 2019 menerjemahkan ayat ini, yakni di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Baik, sekarang kita pahami kedudukan dari setiap kata di ayat ini. Lahum ini adalah mubtada, khobar muqaddam, yaitu predikat yang ada di awal. Lahum fiha itu adalah lahum, ini lahum tadi mubtada muqaddam, ya, bagi mereka, ya. Fiha di dalam hanya ini adalah surga. Kemudian fakihatun ini adalah mubtada muakhir, mubtada muakhir. Walahum ma yatta'un, ini juga sama, wanya ini adalah huruf atof, ya, huruf atof sederajat, sehingga kalimat berikutnya itu adalah sederajat dengan kalimat sebelumnya. Lahum ini khobar muqaddam, ma-nya ini adalah mubtada muakhir, ya. Terus kemudian yadda'una ini adalah fi'il mudhari dan juga fa'ilnya adalah hum. Yadda'una ini adalah fi'il mudhari dan fa'ilnya yaitu hum. Sekarang kita pahami makna dari setiap kata. Lahum for them, ya, fiha therein, ya. Kemudian fakihatun itu adalah fruit atau bermakna buah-buahan, dia merupakan isim mufrad, ya. Fakihatun itu buah-buahan, jamaknya adalah fawakihun. Fakihatun isim mufrad, jamaknya adalah fawakihun. Fakihatun ini juga bisa bermakna yang riang, gembira atau jenaka, yang mana dia berasal dari kata fakiha yafkahu, fawa fakahan, wa fakahatan, fawa fakihun, wa fakihun, wal maf'ulu mafkuhun, ya. Kemudian walahum and for them tadi dia juga sebagai
khobar muqaddam, ma whatever, ya, apa saja, yad'una they want, artinya they call for, yang dia inginkan. Ini dari kata idda'a yadda'i, idda'a yadda'i, ya, iddi'aan, ya, fahuwa mudda'in wal maf'ulu mudda'an, yang artinya bisa mengklaim atau mengakui, mendakwah atau menuduh. Di sini di terjemah Kemenak diartikan yang mereka inginkan. Jadi lahum fiha, bagi mereka, fiha, di dalam surga, fakihatun, itu ada buah-buahan, walahum, dan bagi mereka, ma, ada apa saja, yad'una, yang mereka inginkan. Jadi seperti itu maknanya. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'una. Baik, berikutnya tafsir dari ayat ini dalam tafsir Kemenak dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan memakan bermacam-macam buah-buahan yang lezat di dalam surga dan memperoleh semua yang mereka inginkan. Bagi yang suka bermain, disediakan berbagai alat permainan. Yang suka olahraga juga disediakan semua kebutuhan olahraga. Demikian pula berbagai alat kesenian yang mereka inginkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 55, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Berikutnya yakni ayat ke-58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ini adalah khobar li mubtada muqaddam, huwa salamun. Khobar untuk mubtada yang di awal, huwa salamun. Qaulan adalah maf'ul mutlak untuk fi'il li fi'li mahdhuf, yang untuk fi'il yang dibuang. Kemudian min rabbi ini adalah jar dan majrur, ya, sifat li qaulan, sifat daripada qaulan, bukannya sifat daripada qaulan. Qaulan mir rabbin, yaitu sebagai ucapan dari Tuhannya. Rahimin ini adalah sifat daripada rahim. Rahim sifat daripada Rabbin, ya. Baik, sekarang kita bahas arti perkatanya. Ini salamun, a peace, merupakan bentuk masdar dari kata salima. Salima yaslamu salamatan atau salaman, fahuwa salimun wa salimun wal maf'ulu maslumun. Jadi salamun merupakan bentuk isim masdar dari kata salima yaslamu salamatan wa salaman, fahuwa salimun wa salimun wa dzaka maslumun. Yang mana arti salima yaslamu itu adalah terlepas dari bahaya, lolos, aman, atau tetap utuh. Dan kata salamun sendiri yang merupakan bentuk masdar artinya adalah keselamatan atau perdamaian, salam atau pemberian hormat. Dalam bahasa Inggris bermakna peace. Kemudian qaulan ini adalah bentuk isim masdar dari kata qala yaqulu kul qaulan. Bisa waqalan atau wakilan atau waqalatan. Fahuwa qailun wal maf'ulu maqulun. Qala yaqulu qul
qaulan wa qalan wa qilan wa qalatan fa huwa qailun wal maf'ulu maqulun. Yang mana arti qala yaqulu sendiri itu adalah berkata, mengatakan, mengucapkan, menceritakan atau memberitahukan. Sehingga kata qaulan karena bentuk masdar daripada qala maka bisa diartikan ucapan, ya, ucapan atau perkataan. Kemudian min itu bermakna from, Robbin itu bermakna Lord, ya, Rob. Nah, Robbin ini secara bahasa dia bisa merupakan bentuk masdar daripada kata robba, yang mana robba yurobbu, robba yurobbu, robban atau rubba rubban, fahuwa robbun wal maf'ulu marbubun, yang artinya memimpin atau memiliki, berarti pemimpin atau pemilik. Kemudian rohim itu adalah rohim ini merupakan sigot mubalaghah dari kata rohima. Sigot mubalaghah adalah bentuk isim fa'il daripada kata rohima. Jadi yang penuh kasih, yang penuh, yang penyayang, yang baik hati, yang toleran, ya. Jadi kata rohima, ya, rohima, rohima, ya, rohima yarhamu. Baik, jadi kalau kita artikan salamun, salam kesejahteraan, kaulan, karena dia tadi kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak, itu sebagai, makanya bermakna sebagai ucapan, yaitu ucapan, ya, sebagai ucapan min Rabbir Rahim, dari, maka salam kesejahteraan, maka ada salam, maka dikatakan kepada mereka, dikatakan yaitu dari Tuhannya, kaulan, perkataan mir Rabbir Rahim, yaitu dari Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam tafsirnya Kemenak, ayat ini ditafsiri bahwa yang mereka inginkan itu ialah salam dari Allah yang disampaikan kepada mereka untuk memuliakan mereka. Salam ini langsung disampaikan Allah atau mungkin dengan perantara malaikat, seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Salam berarti selamat dan sejahtera, terpelihara dari segala yang tidak disenangi, memperoleh semua yang diingini, sehingga orang itu memperoleh kenikmatan jasmani dan rohani yang tiada bandingnya. Baik, itulah sedikit tafsir secara tafsir secara lughawi, dan juga tafsir yang kami sampaikan berdasarkan terjemah Kemenak, gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.